Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang bahagia, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang dimana Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Alhamdulillah juga di pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Apa taufik? Tetangga yang main itu badminton ya. Apa taufik? Pertolongan, bisa jadi kemudahan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya untuk melakukan ketaatan atau untuk melaksanakan ibadah. Maka setelah taufik datang apa? Kalau taufik itu kita ambil, maka akan datang apa? Hidayah. Makanya para guru kita sering di akhir khutbahnya, di akhir ceramahnya, wabillahi taufik wal hidayah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Allah memberikan taufik kepada kita sehingga alhamdulillah kita bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat berjamaah subuh. Karena tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi seorang hamba, tidak ada kebahagiaan yang begitu agung bagi kita seorang hamba, yaitu tatkala Allah memberikan taufik kepada kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan apa? Ibadah. Kenapa? Karena itu sejalan dari tujuan penciptaan kita semua, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kita tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah? Padahal tujuan diciptakannya kita adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuan diciptakannya kita. Dan kita alhamdulillah bisa kembali kepada fitrah itu. Kembali kepada tujuan itu, yaitu menghiasi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling agung adalah apa? Menuntut ilmu. Setelah salat, setelah tauhid. Ya, itu apa? Menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap paginya. Sebagaimana Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi di setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi lisannya, membasahi bibirnya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kedua tidaklah memerintahkan kepada Nabi meminta tambahan kecuali meminta tambahan ini, apa? Ilmu. Sebagaimana Allah katakan, wa qur rabbi zidni ilman.
Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu adalah konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah menuntut ilmu. Karena kita sama-sama tahu bahwa di antara salah satu syarat, di antara dua syarat diterimanya amal ibadah, yang pertama adalah ikhlas. Karena itu adalah perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua apa? Ittiba bir rasul. Bagaimana kita bisa ittiba kepada Rasul tanpa kita menuntut ilmu, tanpa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mempelajari Al-Qur'an, tanpa mempelajari syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu adalah konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar apa? Agar kita selamat. Agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dan ilmu adalah burhan, petunjuk bagi kita. Maka Nabi SAW memberikan apresiasi yang begitu banyak bagi orang-orang yang datang menuntut ilmu. Ini baru datang saja Allah atau Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang begitu banyak, begitu luar biasa. Karena apa? Karena saking pentingnya ilmu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya atau berangkat dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka dia sedang berada di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia kembali. Maka teman-teman berarti Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada event seperti ini, touring atau apapun namanya, rihlah atau apapun namanya, maka setidaknya hadirkan dua niat besar. Hadirkan berapa? Dua niat besar. Yang pertama apa? Silaturahim. Ya, silaturahim. Karena di antara orang-orang atau salah satu yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat adalah teman-teman yang soleh. Dan alhamdulillah kita dapati mereka di tempat ini. Kita dapati mereka di komunitas ini, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan di antara kita. Ya Allah, dulu saya sama si fulan menuntut ilmu di masjid ini, di tempat ini dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang nanti akan mendapat syafaat dari teman kita atau saudara kita yang muslim. Maka harus bagi kita atau kita wajibkan diri kita untuk selalu menjaga diri kita agar tetap dalam ketaatan. Karena tema yang semalam itu luar biasa. Apa semalam temanya? Teman sejati. Ya, teman sejati, Masya Allah. Jadi kemudian yang kedua, jadi ketika kita ada event-event seperti ini, niatkan yang pertama apa? Silaturahim. Karena apa keutamaannya? Sudah sama-sama kita tahu bahwa Nabi mengatakan apa? Man ahabba, barang siapa menginginkan, mencintai, ingin diluaskan apa? Rezekinya, dipanjangkan apa? Umurnya. Fal yuwasir rahimah, kata Nabi. Maka sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang kedua, ketika ada event seperti ini, maka yang antum dan kita semua niatkan adalah menuntut ilmu. Karena apa? Saking besarnya pahala menuntut ilmu, saking agungnya menuntut ilmu, sampai Nabi katakan tadi, siapa yang keluar dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya atau berangkat dari tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Seberapa lama antum safar, maka sebanyak itu pula antum mendapatkan pahala keutamaan menuntut ilmu. Sepanjang itu pula Allah catat bagi kita pahala apa? Jihad. Jadi setiap detik, menit yang antum lalui dari mulai berangkat sampai kembali lagi, maka Allah berikan pahala jihad. Maka sebelum pulang, barangkali ada yang belum niat menuntut ilmu, maka niatkan. Jalan-jalan itu nomor 2. Yang paling pertamanya apa? Menuntut ilmu. Kalau yel-yelnya apa? Itu apa namanya? Skuter tuh gimana? Skuter Muslim Indonesia
SMI. SMI. Kita cek dulu suaranya. SMI. Ya nggak apa-apa. Tidurnya terlalu malam. Semalam nyata jadi alhamdulillah. Cuman anak nggak diajak aja. Nggak apa-apa tidur. Jadi niatkan yang kedua apa? Menuntut ilmu karena ini penting. Jadi menuntut ilmu juga adalah salah satu sebab keselamatan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin dunia selamat dan akhirat selamat. Bagaimana? Salah satu sebabnya caranya adalah menuntut ilmu. Maka teman-teman radhi Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki kepada tema tentang sabar, maka ana ingin memberikan nasihat untuk diri ana dan kita semua agar kita ketika bermajlis ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana agar seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Jangan sampai dia duduk dan hadir di majelis ilmu bertahun-tahun tapi dia tetap tidak mendapatkan hidayah. Berlama-lama dia duduk di majelis ilmu akan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena banyak sebab. Maka sebelum masuki materi inti kita akan bahas bagaimana agar seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah isyaratkan pada surah Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu, maksudnya apa? Pada Al-Qur'an. Liman kana lahu qalbun, sesungguhnya pada Al-Qur'an itu terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi yang memiliki apa? Hati. Aw alqas sam'a, kemudian memiliki pendengaran. Wa huwa syahid, kemudian apa? Menyaksikan. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang faidah atau salah satu tafsir dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita agar seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah inna fi dzalika, sesungguhnya pada Al-Qur'an, artinya apa? Mengambil dari sumber yang benar. Jadi agar seseorang selamat di dunia dan akhirat atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari adalah yang pertama dia harus mengambil dari sumber yang benar. Sebagaimana tadi anak katakan, ada orang yang duduk di majelis ilmu puluhan tahun akan tetapi dia tetap dalam keadaan sesat. Tetap dalam melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Tidak mengambil dari sumber yang benar, dari guru yang salah. Sumber yang benar itu bukan hanya guru, tapi juga apa? Memiliki pemahaman yang lurus sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, mengambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ijma'nya para ulama. Maka teman-teman radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di jalan yang benar, di jalan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting? Karena dulu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pun juga sampai menyematkan satu perkataan yang sangat luar biasa. Karena guru atau sumber yang benar ini menjadi sebab keselamatan dunia akhirat kita. Beliau mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha kepada siapa? Imam Malik. Siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Ya, ayyakuna hujjatan baini wa bainallah, menjadi hujjah, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi Imam Syafi'i sangat yakin terhadap gurunya. Beliau sangat yakin sudah mengambil ilmu yang benar, ilmu yang lurus sesuai pemahaman para salafus saleh. Dan beliau bersaksi bahwa sangat ridho sekali menjadikan Imam Malik menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas lurusnya pemahaman beliau, atas benarnya ilmu yang diambil oleh beliau. Dan kita pun juga harus begitu. Harus yakin dari siapa kita mengambil ilmu, dari mana kita mengambil ilmu,
dari apa kita mengambil ilmu. Jangan sampai kita duduk berlama-lama akan tetapi ternyata majlisnya majlis bukan majlis orang saleh, tapi majlis orang toleh. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat selain tadi yang pertama mengambil dari sumber yang benar. Yang kedua adalah liman kana lahu qalbun. Yang kedua apa? Bagi seorang yang memiliki apa? Hati. Tentu setiap orang memiliki hati. Tapi maksudnya dalam ayat ini adalah apa? Seseorang membuka hatinya, membuka diri dari ilmu yang akan dia pelajari. Wallah, siapapun yang datang ke tempat ilmu akan tetapi tertutup hatinya, memiliki kesombongan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari majelisnya. Dia tidak akan mendapatkan ilmu dari majelisnya. Ya, yang ngajarnya juga anak kenal dulu, kecilnya juga dia begitu. Anak juga tahu dia latar belakangnya begini dan begitu. Artinya apa? Kita sudah menutup apa? Menutup diri dari ilmu yang akan kita dapat. Padahal kita tidak boleh begitu. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa. Undur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Dan ini menjadi pondasi bagi kita. Jangan sampai kita menyepelekan ahli ilmu. Jangan sampai menyepelekan orang-orang yang memberikan nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu penting bagi kita. Sebagaimana Allah katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Jangan sampai karena kita melihat yang menasihati kita lebih muda dari kita, atau ilmunya lebih rendah dari kita. Bahkan mungkin terkadang yang pernah punya anak, yang sudah punya anak, kita mendapatkan nasihat dari anak kita. Tapi jangan marah dong. Kata ustazah katanya la tagdob gitu ya. Kadang kita dapat itu. Kadang kita satu saat kita khilaf minum sambil berdiri. Abi minumnya sambil duduk dong. Kata ustazah, kata ustaz seperti itu. Dan itu jangan disepelekan. Maka ketika kita ingin mendapatkan sesuatu kebaikan, maka yang harus kita buka yang paling pertama adalah apa? Hati kita. Jangan sampai datang kita jauh-jauh ada yang dari Pekalongan, dari Bekasi, dari Jakarta, Tangerang, dari Garut. Mana lagi yang paling jauh di sini? Tasik ya, Masya Allah. Ciamis ada Ciamis? Ada dari Ciamis. Anak dari Ciamis. Dari Ciamis, hampir ujung Ciamis, sudah dekat ke Pangandaran. Nanti kalau ke Pangandaran mampir ke warung di sana. Ya, apa namanya tadi? Jadi lupa. Ya, jangan sampai kita datang jauh dari rumah kita ke tempat ini kita tidak niatkan menuntut ilmu. Kita tidak niatkan mendapatkan atau mencari kebaikan dan kita menutup diri dari ilmu. Kita hanya datang untuk ya jalan-jalan aja lah daripada di rumah dimarahin istri mulu katanya. Udahlah mending pergi aja katanya. Apalagi ini kan long weekend gitu ya. Pasti nih minta jajannya lebih banyak nih. Soalnya Jumat, Sabtu, Ahad ya 3 hari lah gitu jajannya kali 300.000 sehari udah 1 juta ini. Udahlah pergi aja lah. Kan cuma beli bensin doang berapa kali gitu ya. Jadi datang ke tempat ini apa? Niatkan untuk menuntut ilmu dan buka hati kita. Dibuka apa? Hati kita. Dari apa yang akan diberikan, dari apa yang akan disampaikan, walaupun ya ini materi sudah lama ini mah. Karena dari orok ya udah pernah dengar materi ini mah gitu ya. Ya. Tidak bisa begitu. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa? Membuka apa? Membuka hati kita. Siap. Jadi jangan sampai datang ke majelis ilmu di rumah tidur diganggu anak, udahlah ke pengajian aja lah. Karena kalau tidur tuh paling gampang di mana? Di majelis ilmu. Betul? Dan itu sejalan dengan hadis Nabi SAW. Ini bukan cocokologi, bukan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid atau di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian dipelajari tafsirnya, tadabburi. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ke dalam hati mereka, kecuali Allah akan turunkan ke dalam hati mereka apa? Sakinah, ketenangan. Makanya kalau datang ke majelis ilmu lupa semua, utang lupa, keluarga di rumah juga lupa, tinggal lelah dan tidur aja. Saking tenangnya. Dan itu memang sudah sunnatullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ke dalam hati mereka rasa tenang. Kenapa? Yang disampaikan adalah tentang surga dan neraka. Yang disampaikan adalah tentang kebaikan-kebaikan. Yang disampaikan tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Kita baru keluar rumah dan pulang duduk di majelis ilmu, kita sudah dapat pahala jihad. Apalagi kalau kita sampai paham, kemudian kita apa? Amalkan. Kemudian kita ajarkan lagi kepada orang-orang setelah kita. Baru datang aja kita udah dapat ketenangan. Apalagi sampai kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kewajiban kita ketika datang menuntut ilmu membuka hati, membuka diri. Apapun yang disampaikan, ambil, itu baik diambil. Buruk tinggalkan. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Au alqas sam'a. Artinya apa? Mendengarkan dengan cermat. Mendengarkan dengan baik. Mungkin kita pernah dengar kisah Imam Syafi'i ketika beliau belajar kepada gurunya. Beliau sampai membuka apa? Lembaran buku itu sampai apa? Tidak terdengar, hati-hati sekali. Khawatir apa? Mengganggu gurunya dan memutus informasi atau ilmu yang akan terdengar oleh dirinya. Ya, kalau sekarang mah udah nggak kedengaran lagi kan, tinggal scroll aja ke atas, ke bawah, ketak-ketik. Ya, dan memang ilmu harus diikat. Kalau unta diikat dengan tali, kalau ilmu diikat dengan apa? Tulisan. Maka alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang dicatat menjadi perbendaharaan ilmu dan menjadi pengingat kita saat lupa. Dan kita harus menyimak dengan baik. Jangan sampai menyimak dengan sepotong-sepotong. Berbahaya. Berbahaya sekali. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita datang ke majelis ilmu tidak menyimak, tidak memperhatikan. Bahkan bukan hanya di majelis ilmu seperti ini saja. Kalau kita dapati peringatan-peringatan Nabi kepada orang-orang, kepada kaum muslimin yang sedang sholat Jum'ah, sampai Nabi mengancam, waman masal haso faqad lago. Siapa yang memain-mainkan apa? Kerikil, faqad lago. Siapa yang main-mainkan kerikil ketika khatib sudah apa? Naik mimbar, faqad lago. Maka dia telah hilang pahala Jumatnya. Padahal kalau khutbah Jumat itu pendek sekali. Nabi sampai memperingatkan kepada kita agar apa? Tidak bermain-main ketika menuntut ilmu. Sampai Nabi mengancam lago, hilang pahala Jumatnya. Itu baru main-main kerikil. Kalau sekarang main apa ini? Nggak ada kerikil. Karena di Nabi dulu nggak ada granit ya. Ya, nggak ada keramik, nggak ada karpet. Ya, mereka sholat di atas apa? Di atas pasir. Kemudian juga Nabi mengatakan kepada orang yang sedang sholat Jum'ah, ketika khatib sudah menaik mimbar, fa idza qulta li sahibika uskut wal imamu yakhtub faqad lahu. Barang siapa yang mengatakan tong hibur, sedangkan apa? Khatib sudah naik mimbar, faqad lahu, kata Nabi SAW, maka dia telah apa? Kehilangan pahala salat Jumatnya. Itu baru cuma bilang gitu doang. Tong heureuy gitu ya. Ya kan biasa kita kalau di masjid gitu ya, anak-anak bercanda ini dan itu. Karena memang sebaiknya apa? Dikondisikan sebelum khutbah dimulai, maka dikondisikan dulu anak-anak. Sebegitunya maksudnya. Sebegitunya Nabi SAW sangat perhatian kepada adab-adab para penuntut ilmu, sehingga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang utuh dan ilmu yang disampaikan kita dapati menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa huwa syahid, menyaksikan.
melihat dan hatinya hadir. Hatinya apa? Hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita datang ke tempat ilmu tapi pikirannya kemana-mana. Jasadnya di masjid, pikirannya sudah rute pulang nih kemana nanti ya. Enaknya ke Gunung Putri atau ke Gunung Gede gitu ya. Terus nanti pas makan enaknya mampir di warung Padang atau warung Ining gitu ya dan lain sebagainya. Hadirkan hati. Agar apa? Agar yang diterima menjadi apa? Utuh. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa huwa syahid, hatinya hadir, menyimak. Fokus. Orangnya di sini udah mikirin di rumah. Atau masih mikirin masalah yang kemarin belum selesai. A'udzubillahi min. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di antaranya satu yang pertama apa tadi? Mengambil dari sumber yang benar. Kemudian yang kedua, membuka diri, membuka hati, jangan menutup. Kemudian yang ketiga, menyimak dengan. Yang keempat apa? Menyaksikan. Hadir hatinya. Ya, hadir hatinya di tempat ilmu. Maka teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah kepada materi utama yaitu as-sabr. Ana mohon izin kepada 20 menit lagi aja, jangan sampai jam 6:30 ya. Soalnya ini ada rute ke mana katanya gitu ya. Dan kita memang momennya saat ini momen silaturahim ya, kongko, kopdar. Jadi kalau kajiannya panjang, ngobrolnya kurang panjang nanti. Kangennya nggak hilang. Bisa jadi pekan depan reuni lagi ini nih. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau diizinkan istri ya. Seperti itu. Tentu nanti Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah kunci. Masya Allah. Memang semua kesuksesan, semua kebahagiaan itu akan kita dapatkan ketika kita memiliki satu ini, apa? Sabar. Kesuksesan akhirat modalnya adalah sabar. Begitupun juga kesuksesan apa? Dunia. Kita harus sabar. Tidak ada orang yang tidak sabar sukses. Tidak akan sukses selamanya orang yang sabar. Maka panitia memberikan tema sabar adalah kunci. Kunci apa ini? Kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Teman-teman di Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam bahasa, jika dalam bahasa artinya sobaro, dalam bahasa artinya menahan. Tapi beda dengan imsak. Kalau imsak menahan diri dari lapar dan haus. Kalau imsak ini, kalau sabar ini bukan hanya lapar dan haus, lebih luas maknanya. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau memberikan gambaran, atau Imam Al-Ghazali juga memberikan gambaran tentang definisi sabar. Beliau mengatakan tentang sabar, as-sabru huwa habsun nafsi 'anil jaza wa taskhid. Sabar adalah menahan jiwa dari rasa gelisah dan amarah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua apa? Wa habsul lisan 'anis syakwa. Kemudian menahan lisan dari apa? Berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, wa habsul jawarih 'anil ma'asi. Yang ketiga adalah menahan anggota tubuh dari perbuatan apa? Maksiat. Dan ini harus terkumpul. Harus terkumpul dalam setiap diri kita. Yang pertama apa? Menahan diri dari berkeluh kesah apabila ditimpa musibah. Kemudian yang kedua apa? Menahan diri dari dorongan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, konsisten dalam ketaatan meskipun terasa apa? Berat. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah dan amarah, menahan lisan dari berkeluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tentang apa? Tentang sabar ini, beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sabar itu adalah nisful iman wa nisfahu
apa? Asyukur. Jadi beliau mengatakan sabar itu adalah setengah dari iman. Dan setengahnya lagi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sabar ini dalam Al-Quran dituliskan lebih dari 90 kali. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Tentang pentingnya apa? Sabar. Ai sabar teh naon, Kang? Ieu mah heureuy orang Sunda ya, ai sabar teh naon cenah? Sagala bareuh cenah. Tah ieu sagala bareuh, pina bareuh. Jadi orang gendut itu sabar. Orang gemuk itu apa? Sabar. Segala. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar sebagaimana Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat. Seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan orang mukmin. Ya, tentang keutamaan orang mukmin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'minin. Beliau mengatakan apa? Ajaban li amril mu'minin. Aku sangat takjub kepada urusan siapa? Orang-orang mukmin. Kenapa? Karena dia memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, itu sabar. Pertama tadi sabar ketika apa? Ya. Beda-beda pendapat ini para ulama. Catatannya dibuka. Sabar ketika apa? Ya. Sabar adalah menahan jiwa dari apa? Gelisah dan amarah. Ya, menahan diri dari gelisah dan amarah. Jadi ketika ada sesuatu yang menimpa diri kita dari musibah, maka jaga diri kita dari khawatir. Kenapa? Karena Nabi sangat takjub kepada orang beriman. Dan orang yang beriman, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Maksudnya yang sudah tahu apa? Dia yakin dan tahu bahwa sesuatu akan terjadi kepada dirinya atas apa? Kehendak Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tahu bahwa apa yang Allah timpakan kepada dirinya sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan orang beriman dia yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada dirinya atau memberikan ujian kepada dirinya, maka ada hikmah yang sangat luar biasa, hikmah yang sangat agung. Betul apa betul? Allah katakan dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lam. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu atau mencintai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Kita lihat kondisi kita nanti di lapangan. Menurut teman-teman, sakit baik atau buruk? Menurut teman-teman, sakit baik atau buruk? Baik atau buruk? Kita bahas dulu hadisnya dulu, biar nanti kita punya jawaban. Oke. Nabi SAW mengatakan, kita bahas dulu hadisnya. Ajaban li amril mu'minin. Sesungguhnya aku sangat takjub kepada urusan orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya apa? Baik. Catat. Semua urusannya apa? Baik. Apa kata Nabi SAW? In asabathu syarra
syakara fakana khairul lah. Apabila diberikan nikmat, diberikan keluasan, maka dia apa? Bersyukur, maka itu sangat luar biasa bagi dirinya. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Maka ketika pun juga ditimpa apa? Kesulitan ataupun musibah, maka dia punya apa? Bersabar. Jadi menurut teman-teman, sakit bisulan, cantengan gitu ya, korengan, baik atau buruk? Katanya buruk tadi, gimana sih? Jadi di pandangan orang mukmin itu segala sesuatu baik. Apabila ditimpa musibah dia bersabar. Sakit pun juga baik apabila apa tadi? Bersabar. Karena seorang mukmin tahu ketika ditimpa sakit maka akan banyak kebaikan yang datang kepada dirinya. Yang pertama, Allah gugurkan apa? Dosa-dosanya. Ketika Allah gugurkan dosa seseorang, otomatis Allah angkat apa? Derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Ya. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya keutamaan orang sakit apa? Doanya apa? Mustajab. Doanya makbul. Jadi kalau lagi sakit jangan aduh, tapi apa? Ganti dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika sedang kesulitan maka yang kita ungkapkan adalah doa. Karena di antara salah satu keutamaan orang sakit adalah dikabulkan doanya. Kenapa? Orang yang sedang sakit tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sedang di ICU. Maaf, saya mau ke diskotik dulu, kan enggak ada. Saya mau nongkrong dulu. Saya mau gibah dulu, kan enggak ada. Jadi orang sakit itu orang yang sedang dekat dengan siapa? Allah. Karena fitrahnya kita seorang mukmin ketika diberikan sakit, maka dia akan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu doanya apa? Makbul. Berarti boleh dong kita minta doa kepada orang sakit. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tolong doakan ana ya. Ente sembarangan, harusnya ente doain ana gitu ya. Sekarang udah tahu bahwa kita ketika sakit apa? Doanya makbul, maka kita boleh diminta doanya oleh orang lain. Akhi, antum lagi sakit nih, doain ana ya. Mudah-mudahan nambah lagi rumahnya, mobilnya, motornya, dan lain sebagainya. Dan kita juga mendoakan orang sakit. Dan di antara adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan kepada kita ketika menjenguk orang sakit adalah apa? Ketika kita mendatanginya, maka beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan apa? La ba'sa tuhurun. Apa artinya? Tidak mengapa. Coba wajah kita ketika kita mengucapkan enggak apa-apa. Jadi jangan tidak apa-apa gitu, jangan. Karena kita nggak tahu artinya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengekspresikan, memberikan ngararemak lah, atau bahasa Sundanya ngararemak, atau bahasa Indonesia apa ya? Memberikan ketenangan kepada orang yang sedang sakit. Beliau sampai mengatakan la ba'sa, nggak apa-apa, rapopo, teu naon. Ya teu naon ieu mah kitu doang mah, engke ge cager. Ya cuma begini doang, bentar lagi juga sembuh. Walaupun kita tahu bahwa ini umumnya kalau orang sakit begini dikit lagi sembuh. Jadi la ba'sa tuhurun ini enggak apa-apa antum terjemahkan dan kita semua terjemahkan ke dalam bahasanya masing-masing. Ya, enggak apa-apa. Jadi beliau itu ingin memberikan gambaran kepada kita dan memberikan nasihat kepada orang sakit bahwa sakit ini tidak membebani dia. Enggak apa-apa. Sebagaimana kita kadang-kadang memberikan wejangan kepada anak-anak kita ketika dia jatuh, enggak apa-apa. Masih lutut lah, belum jidat kan gitu. Kan jadi tenang kan kalau orang dibilang begitu. Begitupun kita ketika mendatangi orang sakit,
enggak apa-apa. Walaupun kita tahu tahurun insyaallah ini akan menggugurkan apa? Dosa. Jadi selain dia akan mendapatkan ketenangan untuk urusan sakitnya, maka dia tenang untuk urusan akhiratnya apa? Digugurkannya apa? Dosa. Jangan sebaliknya. Antum datangi teman antum yang sakit, teman kita yang sakit. Wah, afan aja akhi, ana kalau boleh cerita tentang penyakit antum ini. Biasanya bentar lagi game over kalau gini. Ya, kenapa waktu Covid ya, kita flashback ke belakang. Banyak sekali orang yang Covid itu sampai apa? Sampai meninggal. Karena apa? Karena didramatisir, betul nggak? Stres, diisolasi, diisolasi kan? Bukan diisolasi tapi diisolasi. Hati-hati ya. Kalau diisolasi kan kemarin yang meninggal mukajahnya diisolasi katanya gitu ya. Diisolasi sendirian, mau minum nggak ada yang ngambilin, nggak ada yang ngajak ngobrol, HP nggak boleh dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Stres. Padahal cuma apa? Pilek dan walaupun memang qadarullah. Mungkin orang itu meninggalnya sebabnya hal tersebut. Tapi kita harus paham psikologi orang yang sedang sakit. Dia sedang sedih. Ditambah antum bilang, afwan ini bukan kabar buruk, ini bukan. Ini coba ngasih tahu, gitu ya. Sebentar lagi, tidak boleh. Lakukan apa yang Nabi lakukan. Apa beliau selalu mengatakan apa? Jadi teman-teman harus paham. Jangan sampai cuma mengatakan la ba'sa tahur insyaallah. Tapi ada makna yang sangat luar biasa. Boleh antum terjemahkan kepada bahasa kita. Tidak apa-apa. Tahur insyaallah. Ini akan menjadi apa? Sebab kebaikan. Tahur akan menggugurkan dosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim ditimpa kesulitan. Kekurangannya apa? Makanan, minuman, buah-buahan dan lain sebagainya. Hatta kata Nabi apa? Duri yang menusuk ke dalam kulitnya. Maka Allah akan ganti, Allah akan balas dengan pahala yang luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, lanjut. Keutamaan orang sakit dulu. Ya. Tadi yang pertama apa? Digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Yang ketiga apa? Doanya makbul, mustajab karena dia sedang dekat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah didoakan oleh berapa? 70.000 malaikat. Masya Allah. Sedikit atau banyak? Ada yang punya mantu di sini ada? Ada yang udah punya mantu ada? Kemarin waktu nikahin anaknya ngundang berapa orang? Sampai 70.000. Kayaknya presiden pun walaupun nikahin anaknya nggak 1.000, segitu diundang. Coba kalau kita minta didoakan ngumpulin orang untuk mendoakan kita 70.000 orang, berapa ton beras itu yang harus disiapkan? Ya berapa ekor sapi dan berapa ekor ayam yang harus kita siapkan. Tapi lantaran kita menyuruh orang sakit, maka Allah datangkan kepada kita 70.000 malaikat untuk mendoakan kita. Dan doanya malaikat selalu apa? Makbul. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk yang luar biasa, disifati dengan dua sifat yang agung dan kadang-kadang ada pada diri kita dan kadang-kadang tidak ada. Apa sifat mereka? Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi yang Ana sampaikan tadi, kadang-kadang ada pada diri kita, kadang-kadang ya memang gitu kita manusia, insan. Ya begitu teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi. Jadi sakit itu baik atau buruk? Baik. Ya, setelah kita tahu keutamaannya, maka sakit itu menjadi apa? Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika Allah ingin memberikan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya. Jadi nanti kalau kita sudah agak tua-tua, sakit lutut, sakit pinggang, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang apa?
menghapus dosa kita. Allah segerakan ukubahnya, Allah segerakan apa? Siksaannya agar apa? Agar menjadi bersih, kemudian nanti di akhirat sudah tidak lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti di akhirat sudah tidak lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit pinggang yang harus kita ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Sakit gigi? Alhamdulillah ala kulli hal. Meriang, demam? Alhamdulillah. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin tuh semua urusannya apa? Baik. Kalau baik kenapa harus innalillah? Walaupun juga harus diucapkan apa? Innalillah ketika kita diberikan musibah. Tapi yang paling pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Baru apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar adalah sebab keselamatan dunia akhirat kita. Sebab sabar adalah sebuah sifat yang luar biasa yang dimiliki orang mukmin yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka bagaimana agar seseorang bisa mendapati kesabaran, agar memiliki kesabaran yang luar biasa, karena memang keutamaannya yang sangat luar biasa sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Pahala yang sangat besar, bighairi hisab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd tentang keutamaan orang yang sabar. Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi orang yang sabar itu pasti apa? Insyaallah masuk surga. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, orang-orang yang sabar itu dibacakan apa? Salawat. Sebagaimana Allah katakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kemudian wal ju' wa naqsim minal amwal wath thamarat. Kemudian apa yang Allah katakan? Wabasyiris sabir. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, mereka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemudian apa yang Allah katakan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Subhanallah. Jadi orang-orang yang sabar diberikan atau dibacakan salawat oleh Allah langsung. Maka bersabar dalam segala urusan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sabar ketika ditimpa musibah, maka selanjutnya adalah sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terasa berat, walaupun tidak ringan, bangun pagi di tempat yang dingin itu berat sekali. Apalagi di kaki gunung ini, enaknya apa? Pagi-pagi gini ya berselimut. Enaknya sare lah gitu ya, tidur. Betul? Tapi karena kita wajib melaksanakan sholat subuh, maka kita bersabar atas ujian ini, atas perintah ini. Dan yang selanjutnya adalah sabar ketika meninggalkan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar terjadi pada 3. Yang pertama sabar ketika diberikan ujian, sabar ketika melakukan apa? Ketaatan. Kemudian yang ketiga sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana agar kita mendapatkan atau bisa bersabar? Yang pertama adalah Allah mengatakan dalam beberapa ayatnya bagaimana agar seseorang mendapatkan apa? Kesabaran. Yang pertama adalah mempelajari tauhid. Mempelajari apa? Tauhid.
memahami konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah teruslah menuntut ilmu, bagian dari konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa? Mencari komunitas yang baik, mencari teman yang baik. Semalam dikatakan al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu bergantung kepada apa? Agama temannya. Kemudian yang keempat, ketika kita ditimpa musibah, diberikan kesulitan, maka yang harus kita ingat adalah ujian para nabi dan rasul itu lebih berat daripada ujian kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana ujian-ujian para nabi dan rasul itu sangatlah berat. Kita mah cuma diberikan ini dan itu. Kita mah hanya. Jadi bagaimana agar hati kita ini menjadi apa? Menjadi ringan. Ya. Kita bandingkan dengan ujian-ujian mereka. Bagaimana nabi ketika berdakwah. Bagaimana nabi ketika mau berangkat ke masjid diludahi. Bagaimana nabi ketika sholat ditimpa lambungnya unta. Masya Allah. Kita mah tinggal sujud ruku. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ketika terang-terangan, ketika mensyiarkan Islam secara terang-terangan, masya Allah luar biasa. Bagaimana Bilal ketika dia masuk Islam, masya Allah. Ujian mereka begitu sangat besar. Kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan ujian mereka. Kemudian yang terakhir adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala contohkan dalam surah Al-A'raf, Allah katakan Rabbana afrigh alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Banyak doa tersebut ataupun dengan doa yang lain. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan ketetapan hati di atas sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena sabar itu tidak ada batasnya, kemudian syukur itu tidaklah bertepi. Artinya apa? Sabar adalah nisful iman, dan nisfunya lagi, setengahnya lagi adalah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.